Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas ke materi yang berjudul larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ya. Larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Perbedaan utama antara larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah adalah daya hantarnya ketika konsentrasi kedua jenis elektrolit sama. Ya, yang membedakannya antara larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah itu adalah daya hantar listriknya ketika jumlah kedua jenis elektrolit sama, ya. Dimana pada elektrolit kuat itu elektrolit dapat terurai sempurna, ya, menjadi ion-ion dalam pelarutnya, ya. Sedangkan pada elektrolit lemah, elektrolit hanya dapat terurai sebagian kecil menjadi ion-ion dalam pelarutnya. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi secara sempurna. Larutan elektrolit kuat berasal dari 3 jenis larutan, yaitu garam yang larut dalam air, asam kuat, dan basa kuat. Ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat itu diantaranya ada 4. Yang pertama, penghantar arus listrik yang kuat. Yang kedua, terionisasi secara sempurna. Yang ketiga, tetapan atau derajat ionisasinya atau disimbolkan dengan alfa itu sama dengan 1 atau lebih besar dari 1 pun boleh, ya. Kemudian apabila dia diuji, ya, dengan menggunakan suatu alat, kalau dia elektrolit kuat itu memiliki nyala lampu yang terang, ya, dan muncul gelembung gas yang banyak. Contoh larutan dari elektrolit kuat, garam, ya. Contohnya misalnya tadi sudah dikatakan bahwa larutan elektrolit kuat itu terdiri atas 3 jenis, yaitu garam yang larut dalam air, asam kuat, dan basa kuat. Ya, sekarang contoh dari larutan elektrolit kuat, misalnya kalau garam yaitu NaCl, KCl, CuSO4, dan KNO3. Kemudian asam kuat yaitu HCl, Hi, HBr, H2SO4, dan HNO3. Kemudian basa kuat yaitu NaOH, CaOH2, MgOH2, dan KOH, ya. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi, ya, atau tidak terionisasi secara sempurna, ya. Itu dia maksudnya. Ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah itu diantaranya yang pertama, penghantar listrik yang kurang baik atau lemah, ya, terionisasi sebagian. Karena dia, ya, elektrolit lemah itu penghantar listriknya itu kurang baik, maka semua ion-ion yang ada dalam sebuah larutan itu terionisasi sebagian atau tidak terionisasi secara sempurna. Kemudian yang ketiga, tetapan atau derajat ionisasi disimbolkan dengan alfa itu lebih kecil dari 1. Ya, tadi kalau dia elektrolit lemah, ya, karena dia penghantar listriknya baik, ya, kemudian terionisasi secara sempurna, itu tetapan atau derajat ionisasinya itu disimbolkan dengan alfa itu lebih besar dari 1. Ya, lain kalau dia elektrolit lemah. Kalau elektrolit lemah karena dia penghantar listrik yang kurang baik atau penghantar listriknya lemah, kemudian ion-ionnya tidak terionisasi secara sempurna dalam suatu larutan, sehingga tetapan atau derajat ionisasinya yang disimbolkan dengan alfa itu lebih kecil dari 1. Kemudian apabila dia larutan elektrolit lemah, jika diuji, ya, dia dengan menggunakan suatu alat, dia memiliki nyala lampu yang lemah, ya, karena dia listriknya lemah, ya, dan muncul gelembung gas yang sedikit, ya. Kemudian contoh larutan dari elektrolit lemah itu diantaranya adalah terdiri atas asam lemah, ya, basa lemah, ya. Dimana contoh dari asam lemah itu misalnya HCN, H3PO4,
CH3COOH, atau basa lemah itu yaitu terdiri atas NH4OH, kemudian AlOH3. Sini ada contoh soal, ya. Contoh soal mengenai larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Di sini contoh soalnya ada 4. Contoh soal yang pertama sampai dengan yang nomor 4 itu cara mencarinya sama, ya. Yang nomor 1, jumlah asam klorida mula-mula 1,5 mol dan terionisasi sebesar 6 mol. Tentukan derajat ionisasi asam klorida tersebut. Di sini asam klorida itu adalah jenis larutan elektrolit kuat, ya. Jadi di sini rumus mencari dari derajat ionisasi asam klorida itu rumusnya atau disimbolkan dengan alfa, rumusnya jumlah mol terionisasi per jumlah mol yang dilarutkan, ya. Berarti di sini alfanya atau derajat ionisasinya tadi jumlah mol yang terionisasi itu adalah 6 mol, kemudian jumlah mol yang dilarutkan itu adalah 1,5 mol, ya. Ini jumlah asam klorida mula-mula 1,5 mol. Ini dia jumlah asam yang akan dilarutkan. Makanya di sini jumlah mol yang dilarutkan itu adalah jumlah mol dari asam klorida yang jumlahnya 1,5 mol. Ini dia. Jadi, derajat ionisasinya atau disimbolkan dengan alfa yaitu 6 dibagi 1,5. Itu sama dengan 4. Ini apabila kita lihat kepada jenis elektrolitnya yang terbagi atas 2, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah, ini asam klorida ini karena dia ada hasil dari derajat ionisasinya tadi yang sudah kita cari sama dengan 4, berarti ini asam klorida ini adalah jenis elektrolit kuat, ya. Ini karena derajat ionisasinya yang jumlahnya 4 ini lebih besar dari 1, ya. Makanya dia asam klorida ini adalah jenis elektrolit kuat. Kemudian yang kita lanjut yang nomor 2, ya. Jumlah asam bromida. Ini juga asam bromida ini juga adalah jenis elektrolit kuat. Itu jumlah asam bromida atau jumlah mol, ya, dari asam bromida yang akan dilarutkan itu mula-mula adalah 2,5 mol. Kemudian dia asam bromidanya terionisasi sebesar 15 mol, ya. Tentukan derajat ionisasi asam bromida tersebut, ya. Rumusnya sama seperti dengan yang nomor 1, derajat ionisasinya disimbolkan dengan alfa. Tadi rumusnya alfa itu sama dengan, atau derajat ionisasi itu rumusnya sama dengan jumlah mol terionisasi per jumlah mol yang dilarutkan, ya. Tadi sini jumlah mol yang terionisasi itu adalah 15, kemudian jumlah mol yang dilarutkan yaitu jumlah mol dari asam bromida itu 2,5 mol. Berarti derajat ionisasinya tadi 15 per 2,5. Berarti di sini derajat ionisasinya atau dibaca dengan alfa itu 15 dibagi 2,5 itu sama dengan 6. Ini asam bromida ini adalah jenis elektrolitnya kuat karena dia derajat ionisasinya 6. Yang kita cari tadi derajat ionisasi dari asam bromida yang kita cari itu hasilnya 6. Berarti di sini asam bromida ini termasuk jenis elektrolit kuat karena dia yang 6 ini, yang derajat ionisasinya yang 6 ini lebih besar dari 1. Nah, tadi sudah Ibu katakan dari awal, kalau dia derajat ionisasinya 1 sama dengan 1 atau lebih besar dari 1, itu jenis elektrolitnya adalah elektrolit kuat. Ya, tetapi kalau dia derajat ionisasinya, ya, lebih kecil dari 1, ya, itu nama elektrolitnya nanti adalah elektrolit lemah. Kita lanjut dengan contoh soal yang nomor 3, ya. Jumlah asam sianida. Ini dia, kalau asam sianida ini adalah sejenis elektrolit lemah. Contoh dari elektrolit lemah itu jumlah asam sianida mula-mula 6 mol, kemudian terionisasi sebesar 3 mol. Ya, berarti di sini tentukan derajat ionisasi asam sianida tersebut. Di sini asam sianida ini adalah jumlah mol yang akan dilarutkan. Berarti jumlah mol dari asam sianida yang akan dilarutkan itu adalah 6 mol, ya. Kemudian di sini rumus mencari derajat ionisasi
Itu disimbolkan dengan alfa ini jumlah mol terionisasi dibagi jumlah mol yang dilarutkan. Berarti di sini derajat ionisasinya atau disimbolkan dengan alfa, tadi jumlah mol yang terionisasinya itu sama dengan 3, kemudian jumlah mol yang dilarutkan itu sama dengan 6, berarti 3 dibagi 6. Berarti derajat ionisasinya atau disimbolkan dengan alfa, yaitu 3 dibagi 6 sama dengan 0,5. Karena dia hasil dari derajat ionisasi asam sianida yang kita cari tadi itu 0,5, sudah Ibu katakan tadi kalau dia derajat ionisasinya di bawah 1 atau lebih kecil dari 1, ini dia yang 0,5, berarti di sini asam sianida ini adalah jenis elektrolit lemah karena dia derajat ionisasinya tadi yang kita cari itu lebih kecil dari 1. Kemudian contoh soal yang keempat, ya. Jumlah asam cuka mula-mula 9 mol. Terionisasi sebesar 1,5 mol. Ya, di sini jumlah mol yang akan dilarutkan itu adalah jumlah mol dari asam cuka yaitu 9 mol. Ya, terionisasi sebesar 1,5 mol. Di sini yang ditanya, tentukan derajat ionisasi dari asam cuka tersebut. Ya, dijawab. Rumus mencari dari derajat ionisasi itu disimbolkan dengan alfa. Rumusnya adalah jumlah mol terionisasi dibagi jumlah mol yang dilarutkan. Ya, berarti derajat ionisasinya atau disimbolkan dengan alfa sama dengan jumlah mol yang terionisasi sama dengan 1,5 per jumlah mol yang dilarutkan itu 9. Ini dia. Ya, berarti derajat ionisasinya sama dengan 1,5 dibagi 9 itu derajat ionisasinya atau disimbolkan dengan alfa sama dengan 0,17. Tadi sudah Ibu katakan apabila dia derajat ionisasinya lebih kecil dari 1 seperti yang ini 0,17, berarti dia jenis elektrolitnya adalah elektrolit lemah, ya, karena dia derajat ionisasinya lebih kecil dari 1. Ya, sekarang kita masuk kepada soal yang pertama, sebutkan pengertian dan ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat, ya. Yang kedua, sebutkan pengertian dan ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah. Kemudian di sini sebutkan yang nomor 3, sebutkan contoh dari larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kemudian yang keempat, jumlah asam sulfat 0,5 mol terionisasi sebesar 4 mol. Tentukan derajat ionisasi dari asam sulfat tersebut. Ya, di sini jumlah mol yang dilarutkan itu jumlah mol dari si asam sulfat sama dengan 0,5. Jumlah mol yang terionisasinya itu sama dengan 4. Jadi tadi rumusnya sudah Ibu katakan, rumus menentukan derajat ionisasi itu atau disimbolkan dengan alfa itu jumlah mol yang terionisasi dibagi jumlah mol yang dilarutkan. Jumlah mol yang terionisasi tadi ini dia, ya. Kemudian jumlah mol yang dilarutkan yaitu jumlah mol dari si asam sulfat. Baru kita bagikan. Ya, itu di hasilnya. Ya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan selain dari soal yang sudah Ibu buat ini, yang 4 ini, ya, silakan dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.